Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanis Tiari dengan NIM 186205092, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan mata kuliah Profesi Keguruan dengan tema Kode Etik Profesi Guru dan Organisasi Asosiasi Keprofesian dengan dosen pengampu Bunda Roza Yenita MPD. Kebijakan pemerintah mengenai organisasi asosiasi keprofesian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam Pasal 41 Ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus bergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di Indonesia, organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, Butir 8 disebutkan bahwa guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Ini makin menegaskan bahwa setiap guru di Indonesia harus bergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta tanggung jawab untuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi, baik sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Hal ini dipertegas dalam dasar ke-6 Kode Etik Guru bahwa guru secara pribadi maupun bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Pengertian Kode Etik Guru. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pengertian Kode Etik Guru.
Selanjutnya, dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Sedangkan pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pengertian kode etik guru. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, diantaranya sebagai berikut. Poin pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer-manajer tujuan bersama. Poin kedua, menurut James Demoney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Poin ketiga, menurut Cesar A. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih. Di samping itu, organisasi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya, arisan ibu-ibu, belajar bersama anak-anak di SD. Pengertian profesi guru. Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menurut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Jadi kesimpulannya adalah guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerjaan profesional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.